Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang alhamdulillah kedatangan ini ya barang-barang untuk dirakit. Terima kasih nih kepada subscriber Mang ya yang sudah mempercayakan untuk merakit ini kepada Mang ya. Kebetulan rakitan kali ini ya di sekitar 4 juta sampai 5 juta ya. Jadi kalau dengan monitor ya 5,5 juta lah gitu ya dengan monitor. Kebetulan memang rencana Mang juga menggunakan monitor yang sudah direview sebelumnya ya, yaitu yang ini ya, yang SPC ya, yang SPC SM22. Oke, mungkin nanti mekanismenya kita akan coba unboxing ya dan review sedikit lah mungkin mengenai spek yang menggunakan. Selanjutnya kita akan rakit dan mungkin kita coba di beberapa game gitu ya. Kalau nggak benchmark gitu, di beberapa benchmark dan game. Oke, disimak ya. Oke, kita akan coba unboxing ini ya, motherboard. Kebetulan untuk prosesor Mang belinya yang tray ya. Jadi ini juga beli terpisah nih. Untuk cooler ya LGA 1200 ya. Ini cooler ya sekitar 30 ribuan lah sampai 40 ribuan. Kita unboxing ini yang pertama ya. Kebetulan Mang menggunakan Gigabyte H410M. H versi 2 ya. Ini memang kelemahan kalau yang ini hanya cocok di Intel generasi 10 aja ya. Biasanya kan kalau Intel tuh 2 generasi ya cocoknya misalkan di generasi 10 dan 11 gitu ya. Generasi 8, 9 gitu, 6, 7 gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ini kebetulan ngambilnya Mang di generasi yang supportnya di generasi 10 saja gitu ya. Jadi tidak bisa ini dipakai untuk generasi 11. Di mana chipsetnya itu adalah H470 gitu ya. Untuk harga ini Mang beli memang di 1.100.000 ya di e-commerce. Tergantung tokonya juga ya. Oke, tapi sebelum itu kita lihat boxnya ya seperti ini. Ini dia di bagian belakang spesifikasinya seperti ini ya. Nah ini cuma hanya support di generasi 10 LGA 1200 gitu ya. Chipsetnya di H470. Terus PCI Express-nya, satu PCI Express, HDMI dan lain-lain kita lihat ya nanti ya seperti apa gitu ya. Udah support NVMe juga gitu ya. Kenapa salah satu alasan Mang ngambil ini karena tadi sudah support NVMe. Oke, kita buka ya. Kita dapat apa aja? Oke, ini yang pertama ya. Kita dapat multi-link installation guide atau manual book ya. Terus ini spesifikasinya mungkin. Kita dapat apa aja, sama ini ya kartu garansi. Terus kita dapat back panel, dapat juga kabel SATA nih ada 2 buah ya. Nah ini dia ya. Mungkin Mang akan coba bahas juga sekalian dengan prosesor ya karena bentuknya tray. Jadi Mang sudah pasang ya di ininya di motherboardnya ya. Nah ini dia ya. Kita pasang di motherboardnya. Oke, untuk prosesor Mang menggunakan Intel i3 yang 1050F ya. Ini Mang beli kebetulan memang tray ya, harganya di 1 jutaan di e-commerce. Ini sudah memiliki 4 core dan 8 thread ya, udah lumayan lah gitu ya. Untuk frekuensi dasarnya ini di 3,7 GHz ya, tapi memang bisa di boost sampai ke 4,4 GHz gitu ya. Cache memorinya 6 MB. Terus TDP-nya 65 watt. Ini bisa pakai DDR4 2666 MHz ya. Ini tapi sayang ini masih 14 nano ya litografinya. Teknologi 14 nano. Ini memang dikeluarkan pada kuartal 1 atau sekitar Januari sampai April itu sampai Maret di tahun 2021 gitu ya. Oke, dan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini ya. Nah, untuk motherboard ini memang menggunakan Gigabyte H410M yang versi 2. Kita sedikit bahas ya spesifikasinya. Yang pertama di sini ada slot 2 ya. Untuk dual channel memory. Terus ya ini LGA 1200, PGA-nya untuk slot PGA-nya ini 1 ya. Sayangnya tidak armor lah, biasanya kalau yang bagus kan ada besinya gitu ya di sini. Yang ini adalah PCI Express yang satu kali, ada 2 buah. Ini BIOS-nya biasanya di sini gitu ya. Ada USB 3, 4 buah SATA gitu ya. Terus 24 pin. Sama ini powernya
Yang ini ya, 8 buah ini. 8 pin gitu ya. 8 pin. Terus sayangnya ini tidak ada easy debug ya. Jadi kalau kita mau lihat error, itu biasanya kalau yang ada itu kelihatan lampunya gitu ya, berhentinya di mana. Nah, ini di bagian belakangnya kita dapat masih PS2 ini ya. Keyboard PS2 dan mouse PS2. Sudah jarang sih kalau keyboard motherboard yang baru pakai ini ya, pakai ini, tapi masih ini seperti masih ada pakai ini gitu. Terus di sub, terus yang ini menggunakan HDMI ya, karena tadi sebenarnya di bawaan Intelnya itu ada ininya ya, ada PGA-nya ya. Ini USB 2 ada 4 buah ya, sedangkan yang USB 3-nya ada 2 buah. Ininya masih 3 ya. Terus ininya LAN-nya ini sudah support yang 1000 bit ya, Mbit ya. Itu untuk spesifikasinya. Tadi mungkin kelemahannya tadi aja sih sebenarnya untuk motherboard ini tidak ada easy debugnya. Jadi kita agak susah nanti kalau cross check terjadi error gitu ya. Oke, lanjut. Tadi karena tray ya, Mang akhirnya membeli terpisah ini ya, coolernya. Ini cooler standar lah. Baiknya memang kalau mau lebih baik ya beli khusus ya, cooler khusus. Ya ini harganya murah juga ya, nggak terlalu mahal. Untuk prosesor ini ya. Oke, untuk PGA Mang memang beli terpisah ini ya. Walaupun di dalamnya tadi Intel sudah ada PGA-nya, cuman Mang beli terpisah. Ini pakainya yang Purion GT730 yang tapi sayangnya ini masih DDR3 ya. Masih DDR3 4 GB gitu ya. 4 GB garansinya 2 tahun. Oke, kita lihat ya di dalam kita dapat apa aja. Oke, ini kita dapat manual book ya. Manual book. Terus kita dapat juga ininya untuk memasangnya ya, takutnya mungkin casing yang kecil, ini ada lagi dudukannya gitu ya. Terus kita dapat juga ini kita dapat dua ya. Kalau takutnya casingnya kecil. Nah, ini kita dapat juga driver ya. Walaupun kebanyakan sih biasanya untuk driver kita download aja. Dan ini dia unitnya ya. Nah, ini ya. Karena memang ya level PGA entry level. Ini biasanya juga sederhana gitu ya. Cuman lumayan lah kalau udah 4 GB lumayan lah gitu ya. Kita coba nanti di beberapa game ya, seperti PS dan lainnya apakah mampu atau tidak gitu ya. Ini bagian belakangnya ada segel ya gitu. PCI Express. Bagian input output outputnya kita dapat di sub ya. Terus dapat HDMI sama dapat TPI gitu ya. Untuk harga ini di e-commerce sekitar 900 ribuan ya. Ya tergantung toko yang ngejual ya. Oke, untuk storage ini Mang menggunakan Kaizen ya yang 128 GB. Nanti mungkin storage tambahannya Mang juga akan memakai ini ya. Memakai Seagate Barracuda yang 500 GB. Nah, untuk yang tadi ya, untuk Kaizen yang M2 MTM ini harganya untuk Kaizen yang ini ya, yang 108 GB ini ya, harganya di 200 ribuan ya. Murah juga ini ya. Sudah dapat M2 NVMe. Nah, ini untuk harddisk ini 500 GB Seagate Barracuda. Ini di e-commerce harganya 150.000 ya. Ini nggak tahu nih kondisinya emang ya, apakah baru atau memang bekas gitu ya. Pokoknya emang dapatnya di 150.000 ya. Lumayan lah untuk data dan lain-lain. Oke, untuk memori Mang akan menggunakan ini ya, Kaizen yang 4 GB kali 2 ini. Dia DDR4 ya. DDR4 2666 MHz. Jadi 4 GB kali 2 jadi 8 GB ya. Dual channel gitu ya. Kita coba buka ya. Nah, ini di covernya pakai ini ya, ternyata plastik. Kirain metal, ini ya ternyata plastik gitu ya. Ini dua ini harganya di 400 ribuan ya. Jadi 8 GB dual channel
400 ribuan. Kita lihat ya nanti performanya. Oke, dan ini apa namanya, untuk power supply-nya memang menggunakan Furion juga ya, yang seri 500. Tapi seperti yang diterangkan sebelumnya, ini sebenarnya hanya 450 watt ya gitu ya. Untuk spesifikasinya lihat di video Mang sebelumnya ya. Oke, dan untuk casing ini Mang menggunakan turbo strict ya. Ini casing kecil ya. Harganya ini dia di 250 ribuan ya untuk casing ini. Reviewnya ya di di video Mang ya sebelumnya ya. Oke, kita rakit ya. Seperti biasa kalau yang bisa dipasang di luar ya sebelum ke casing, kita pasang di luar semuanya ya. Dari mulai prosesor gitu ya, memori, NVMe, kita pasang semua di luar. Baru sudah terpasang itu semuanya kita pasang di di casing ya. Karena kotor ya, Mang tidak akan menggunakan pasta yang bawaan coolernya. Ini kelebihan motherboard ini ya. Di sini ada dudukan ini, jadi nggak perlu nggak perlu baut ya. Kita tinggal menekan pakai ini, jadi tidak perlu pasang baut. Nah ini ya, ini ada bawaan motherboard, jadi tidak perlu pasang baut. Kita tinggal tekan aja sudah ngunci gitu ya di NVMe-nya. Itu ya kelebihannya. Ini hati-hati ya, jangan lupa CPU pen-nya kita pasang. Kita pasang back panel dulu ya. Back panel dulu. Udah. Nah ini kita coba pakai ini ya PS 2021. Ternyata FPS-nya berantakan ya. Dia ngedrop sampai di bawah 10 nih ya.
Apakah playable atau tidak ya kita lihat ya. Tapi agak berat nih kayaknya kalau FPS-nya sampai segini gitu. Kecuali mungkin settingannya dirubah ya. Misalkan diturunkan settingannya. Mungkin agak lumayan lah gitu. Nah ini ya kelabakan ya, kecil banget lah itu IPS-nya. Jadi dengan PK GT 730 ya, walaupun 4 GB, ini nampaknya nggak terlalu bagus ya hasilnya. Kita lihat nanti yang di kalau pakai AMD ya. Oke, itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Rakitan apa 5 jutaan. Ya memang kalau pengen lebih bagus PGA-nya mending di up gitu ya. Biar lebih mumpuni untuk terutama untuk PS. Kalau game-game yang lain kayak Point Blank kayak gitu yakin aman lah gitu ya. Tapi untuk PS ini agak berat juga ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.